badai siklon tropis Senyar yang membawa hujan ekstra luar biasa, angin kencang luar biasa, sangat ekstrim, melanda 3 provinsi tersebut. Dan ini mengakibatkan banjir, longsor, dan cuaca ekstrim yang juga berpengaruh terhadap transportasi pelayaran. Jadi dari apa yang tadi dilaporkan oleh BMKG, oleh SAR, oleh kementerian lain, oleh PU, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, kita laporkan, kita update terus perkembangannya, bahwa ini telah memakan cukup banyak korban jiwa, tetapi data masih terus diupdate, data terus diupdate, dan kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup luas, putusnya jembatan, kemudian jalan, tanah longsor, baik tanah jalan yang tertimbun dari longsoran dari atas maupun tanah yang terputus akibat longsor ke bawah. Dan ini mengakibatkan kesulitan-kesulitan untuk memberikan bantuan, tapi ini tim sudah, semua kementerian sudah turun di lapangan. Saat ini Kepala BNPB berada di posko di Tarutung, sehingga bisa juga mengawal implementasinya nanti di Sumatera Barat maupun di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi ini tim terus bekerja keras bersama-sama dengan Bupati dan Wali Kota, Gubernur, seluruh jajaran ini saat ini bekerja keras. Jadi kami tidak bisa mengupdate data nyatanya berapa yang meninggal karena masih terus tadi barusan saja Bupati Wali Kota juga menyampaikan, kami menemukan korban meninggal, kami menemukan meninggal dan seterusnya. Jadi nanti selebihnya nanti Pak Basarnas, Bu Menteri PU, Pak Sekjen, Kemendagri, dan Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan apa yang kami sampaikan. Yang jelas adalah Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan kepada kami untuk serius menangani bencana untuk penanganan tanggap darurat ini. Dan di saat yang sama, di saat kita melakukan tanggap darurat, tapi di saat yang sama kita juga menyiapkan pasca daruratnya nanti untuk pemulihan masyarakat, karena ini kan infrastruktur harus juga segera pulih. Bu Menteri Wamen PU, saya persilahkan untuk menambahkan kaitannya dengan infrastruktur dan lain-lain. Saya persilahkan. Mohon izin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk bencana yang sangat besar ini antara Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami sudah mencoba mengidentifikasi, tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi, ternyata hujan ini sampai dengan saat ini belum selesai. Dan mudah-mudahan hari ini selesai, karena menurut BMKG sudah selesai siklon tropis Senyarnya, dan mudah-mudahan alat-alat berat kami pun juga sudah bisa sampai ke lokasi. Saat ini kami mengidentifikasi ada 4 jembatan yang terputus yang ada di Aceh, dan kemudian juga ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang sampai dengan saat ini ada 20 titik longsor yang kami sendiri juga belum bisa mengidentifikasi karena kami belum bisa masuk sampai ke Sibolga. Kemudian di Sumatera Barat juga terkait dengan banjir dan juga terkait dengan masalah air, PDAM, dan air yang mungkin tidak bisa berfungsi lagi. Nah, ini kami sedang mengidentifikasi itu semuanya. Namun sampai dengan saat ini kami juga sudah mengirimkan beberapa alat-alat berat untuk membersihkan longsoran di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan alat berat kami yang saat ini sudah siap segera bisa sampai ke lokasi. 21 yang ada di Sumatera Utara dan kemudian 12 yang ada di Aceh dan 15 yang ada di Sumatera Barat, mudah-mudahan segera bergerak untuk membersihkan longsoran-longsoran yang ada di sana. Mungkin demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenkes, monggo.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten sudah melakukan Health Rapid Assessment, kemudian melakukan pelayanan kesehatan di posko-posko pengungsi, melakukan pelayanan kesehatan mobile, kemudian menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas dan rumah sakit yang ada di sana untuk siap melaksanakan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak. Selain itu kami juga sudah mengirimkan logistik kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai, juga kami mengirimkan pengganti makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Ya, kami juga sudah mengirimkan tenaga cadangan kesehatan, khususnya dokter, perawat, ahli kesehatan lingkungan dan epidemiologi untuk membantu penanganan kesehatan di sana. Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang ada di sana agar pelayanan kesehatan untuk yang terdampak bisa terus dilaksanakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman media. Kami melaporkan bahwa kami mendapat informasi dari ketiga provinsi tersebut terhadap beberapa sekolah yang mengalami banjir, dan kami berkoordinasi dengan teman-teman di Pemda untuk memastikan pembelajaran untuk segera bisa dimulai setelah tentu saja banjir itu bisa diatasi. Untuk bantuan pembelajaran juga segera kami sediakan. Terima kasih. Pak Sekjen. Terima kasih. Teman-teman media sekalian, bahwa perkiraan berkaitan dengan adanya bencana hidro tersebut sudah kita perkiraan kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan kita sudah berkaitan dengan upaya-upaya kesiapan itu sudah tertanggal 18, Bapak Mendagri sudah memberikan arahan-arahan, baik tertulis maupun rapat koordinasi. Mudah-mudahan dengan kesiapan-kesiapan awal itu dapat lebih membantu. Dan pada saat ini, dengan kondisi sekarang, terhadap penanganan-penanganan di masing-masing daerah yang berbeda karakteristiknya, juga kami sudah turunkan tim dari Kemendagri di bawah pimpinan Dirjen Administrasi Wilayah. Selanjutnya juga berkaitan dengan keperluan penganggaran yang tentunya anggaran biaya tidak terduga di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Mendekati akhir tahun itu juga semakin menipis. Kita juga sudah memberikan arahan berkaitan dengan pergeseran anggaran dari pos-pos yang lain ke BTT tersebut. Mudah-mudahan teman-teman di daerah dan atas koordinasi Bapak Menko beserta seluruh teman-teman kementerian bisa all out dengan penyiapan sarana dan anggaran yang cukup. Saya rasa demikian, Bapak. Saya persilahkan Pak Kepala SARS, karena ini juga tanggap darurat, banyak sekali pencarian. Silakan. Terima kasih teman-teman media. Saya sampaikan dari Badan SAR Nasional yang merupakan leading sektor dalam pelaksanaan operasi SAR Mission Coordinator yang dilaksanakan oleh kantor-kantor SAR terkait bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi ini. Kita menggelar 8 operasi yang ada di wilayah Sumatera, baik itu yang ada di Aceh, kemudian yang ada di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Kemudian terkait dengan perkuatan yang ada, tentunya SMC bersama-sama seluruh potensi yang ada di wilayah saat ini sedang berjuang, sedang melaksanakan operasi, khususnya mengevakuasi terhadap korban-korban yang masih terisolasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Badan SAR Nasional juga telah mengerahkan kekuatan-kekuatan dari kantor SAR yang tidak terdampak untuk kita kirim. Begitu juga dari Badan SAR Nasional yang ada di Basarnas Special Group juga kita kirim, baik itu menggunakan sarana laut maupun dari menggunakan sarana darat. Namun saat ini memang
jalur darat beberapa titik masih terputus sehingga kita mengerahkan dengan fasilitas arus laut. Kemudian terkait dengan jumlah korban seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko bahwa tentunya kantor SAR nanti untuk membroadcast jumlah korban tentunya tidak sama dengan yang ada di wilayah. Karena memang kantor SAR ini mengcover beberapa wilayah kabupaten kota. Jadi terkait dengan jumlah data tentunya saya mengharapkan tidak menjadi diskusi, namun dari operasi SAR yang kita laksanakan. Dan saudara, barusan kita sudah melihat bersama-sama konferensi pers mengenai darurat banjir Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan juga Aceh. Dan selanjutnya kami juga akan melihat konferensi pers dari BNPB. Jalur komunikasi ini belum lancar, sehingga itu dulu yang harus dipastikan bisa kembali normal. Yang pertama adalah jalur-jalur transportasi darat ini masih banyak yang tertutup oleh bencana longsor. Contoh misalnya kita sekarang ada di Tarutung untuk menuju ke bawah, ke selatan, ya, ke Tapanuli Tengah belum bisa. Karena di perbatasan Tapanuli Utara ini masih tertutup oleh longsor yang tidak bisa ditempuh baik oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sehingga banyak titik-titik masyarakat ini yang perlu kita distribusi logistik. Kemudian dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah ke Sibolga nggak bisa lewat darat. Sehingga beberapa hari Sibolga ini masyarakatnya tidak mendapat tambahan logistik, tapi per hari ini sudah 2 sorti BNPB mengirim logistik menggunakan pesawat Karapan. Dan untuk Tapanuli Tengah, informasinya besok juga Bapak Gubernur dari Medan akan mengirim 1 pesawat. Ya. Kemudian kami juga untuk membantu transportasi dan komunikasi termasuk logistik, hari besok juga sudah ditambah dengan 2 pesawat heli, yang pertama dari BNPB, yang kedua dari TNI. Ya. Sehingga mudah-mudahan mulai besok dan selanjutnya ini lebih lancar lagi proses pendistribusian logistik. Kemudian untuk membuka jalur-jalur yang putus, ya, ini sudah dikerahkan alat berat di masing-masing titik, ya. Secara lambat laun ini mudah-mudahan bisa tertembus. Ini masih hujan terus, sehingga sumber bencananya ini coba kita kurangi. Jadi ada 2 pesawat untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca, 1 di Sumatera Utara, 1 di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon nggak bisa, sehingga operasi modifikasi cuaca ini diprioritaskan pada titik-titik yang ekstrim dan ketika dilakukan operasi penanganan darurat. Terdapat Satgas Gabungan, TNI, Polri, BPBD, BNPB, Kementerian Dalam Negeri, relawan untuk melaksanakan pencarian pertolongan korban yang dikomandani oleh Basarnas, ya. Ini titik-titiknya masih tersebar, masih dipetakan oleh Satgas ini. Kemarin Tapanuli Utara mengatakan belum ada korban jiwa, per hari ini tiba-tiba ditemukan 7 meninggal dunia. Dan di titik longsor itu, perkiraan dari Pak Wakil Bupati masih ada, mudah-mudahan tidak seperti itu, mungkin masih ada puluhan juga yang masih menjadi korban di situ. Nah itu makanya datanya akan dinamis, ya, dan setiap hari kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Di masing-masing kabupaten kota, baik di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, BNPB mengkoordinir, ya, sebagai fungsi. Ya saudara, barusan saja kita dengarkan pernyataan dari Letjen Suharyanto, Kepala BNPB mengenai darurat banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Dan tadi sudah disebutkan bahwa dari BNPB akan mengirimkan logistik dengan pesawat dan juga akan membantu terkait transportasi dan juga alat komunikasi. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa dikerahkan alat berat di beberapa titik dan juga dilakukan modifikasi cuaca di beberapa titik di Sumatera Utara dan juga Aceh. Demikian Breaking News Kompas TV bersama saya Desi Fiftina. Sampai jumpa.